Mees Hilgers dan Eliano langsung pamer skill di latihan perdananya bersama timnas Indonesia. グループ D、インドネシア、イラク、ベトナムと一緒の組になりましたけれども、グループステージの印象をまず教えてください。そうですね、非常に厳しいグループに入ったなと思います。どのグループももちろん厳しいと思います。 Pelatih Jepang prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang. My job to try to bring the team on the best position what we can. And I say openly, I'm the winner coach. If you're watching all my past coaching career, I'm the winner. Pelatih Bahrain, beberapa orang mengira timnas Indonesia lawan mudah. Mees Hilgers dan Eliano langsung pamer skill di latihan perdananya bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia dapat kekuatan tambahan dengan bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain keturunan itu baru selesai dinaturalisasi pada 30 September 2024. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders berpeluang mencatatkan debut untuk timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober. Kedua pemain itu pun sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Bahrain pada Senin 7 Oktober. Malam ini timnas Indonesia menggelar latihan kedua. Keduanya langsung bergabung dengan pemain lain untuk melakukan sesi latihan perdananya bersama timnas Indonesia. Kedatangan kedua pemain ini tentunya membawa dampak positif bagi pemain lain mengingat pengalaman mereka yang sudah mentas di Eropa. Hilgers dan Eliano terlihat melakukan pemanasan dan melakukan passing-passing pendek serta melakukan beberapa tendangan ke tiang gawang. Kedua pemain ini menjadi suntikan tenaga bagi timnas Indonesia yang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong meyakini para pemainnya bisa membuat kejutan di turnamen-turnamen level Asia pada tahun-tahun ke depan. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan membuat banyak kejutan di turnamen AFC dalam beberapa tahun ke depan, ujar Shin. Shin Tae-yong bakal maksimalkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders untuk lawan Bahrain serta Cina. Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders membuat Shin Tae-yong lebih percaya diri menghadapi Bahrain. Hilgers diharapkan membuat pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh, sedangkan Eliano menjadi opsi di sisi sayap. Pengalaman kedua pemain itu pun dibutuhkan Shin Tae-yong. Hilgers bahkan tampil di kompetisi antar klub Eropa, yakni Europa League bersama FC Twente. Sedangkan, Eliano Reijnders, meski tidak bermain di Europa League, tetapi klubnya, PEC Zwolle, berkompetisi di divisi utama Liga Belanda, Eredivisie, seperti FC Twente. Karena itu, Shin Tae-yong akan berusaha memanfaatkan kehadiran kedua pemain itu sebaik mungkin. Karena mereka merupakan pemain bagus, jadi akhirnya dipilih dan saya akan memanfaatkan kedua pemain itu sebaik mungkin, kata Shin Tae-yong. Shin setidak-tidaknya sudah mendatangkan 14 pemain keturunan Indonesia dari luar negeri ke timnas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jai Idzes, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Kualitas mereka tidak sembarangan lantaran bermain untuk klub-klub di liga teratas Eropa seperti di Liga Belgia untuk FCV Dender, Sandy Walsh di KV Mechelen juga Liga Belgia, dan Jai Idzes di Venezia yang berkompetisi di Serie A Italia. Jai Idzes merupakan pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A. Pelatih Jepang prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang memuji permainan timnas Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi banyak tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu lawan kuat yang akan dihadapi timnas Indonesia yaitu Jepang. Pertandingan antara Indonesia dengan Jepang akan berlangsung pada bulan November 2024. Menariknya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, justru memberi pujian tinggi pada timnas Indonesia. Hajime Moriyasu menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Pelatih Jepang itu juga mengakui bahwa tim Merah Putih kini menjadi kuda hitam di grup C. Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Pelatih Hajime juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa berpotensi lolos Piala Dunia 2026. Saya yakin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu kepada media Jepang, Nikkei Asia. Pujian pelatih berusia 56 tahun ini karena melihat performa skuad Garuda pada 2 pertandingan sebelumnya yang mampu menahan imbang 2 laga tim langganan Piala Dunia. Selanjutnya, dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan yang cukup berat, yaitu Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Jelang laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia mendapat amunisi pemain keturunan yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang baru saja menjadi WNI pada akhir September kemarin. Kedua pemain baru tersebut dipastikan bisa gabung membela skuad Garuda saat bermain tandang di Bahrain dan Cina. Harapannya, dengan tambahan pemain Mees Hilgers dan Eliano Reijers ini bisa mencuri poin dan meraih hasil terbaik pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pelatih Bahrain, beberapa orang mengira timnas Indonesia lawan mudah. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyoroti anggapan timnas Indonesia adalah lawan mudah jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 10 Oktober. Talajik mengungkapkan seluruh pemain Bahrain fokus menatap laga kontra timnas Indonesia di Stadion Nasional, Riffa. Ia senang karena anak asuhnya sadar pertandingan nanti akan sangat sulit, walau ada anggapan bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang mudah. Semua orang sangat fokus ke pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ucapnya seperti dilansir dari GDN Online. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian. Tajalik kemudian membeberkan fakta penggawa timnas Indonesia yang banyak bermain di luar negeri. Hal ini yang membuat para pemainnya begitu fokus mempersiapkan diri untuk melawan tim Merah Putih. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, kata Talajik. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, katanya melanjutkan. Bahrain berharap bisa meraih hasil positif di laga ini setelah takluk 0-5 dari Jepang, 10 September lalu. Sementara timnas Indonesia ingin melanjutkan tren positif usai mengimbangi Arab Saudi dan Australia.